Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi, salam daya baca. Oke, jumpa lagi dengan saya Antri Jayadi, tentunya dalam channel literasi. Oke, seperti janji saya bahwa saya akan melanjutkan di part kedua. Berhubung waktu part pertama yang membahas tentang rekonstruksi pedagogis dalam Papasengugi itu durasinya terlalu panjang, makanya kita bagi menjadi dua. Nah, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang rekonstruksi pedagogis Papasengugi. Oke. Jadi mungkin saya langsung saja karena kita sudah banyak basa-basi di part pertama kemarin. Makanya saya langsung masuk saja di part keduanya. Kita masuk ke Papasengugi di poin ke-9. Bunyinya begini. Magetepi betuana tesalai janci magetetoi alana sorosie ulu ada engerange teluka bicara pura nagetetoi ala mesa becci nama gateto ala napa lebih pangkau kena enrengang are gah ala na kurangie pangkau kena nama gatetona ala napa lebih ada adanna ya are gah ala na kurangi ada adanna enrengangi napa lebih pakitanna ripuranitae ten napa lebih toni pura neng kalingae enrengetopa pak disengena tongetongeng magetengi sininna pura rirampe. Oke, ini agak panjang dan artinya seperti ini. Teguh pendiriannya, artinya ia tidak meninggalkan janji. Ia juga teguh memegang ikrar atau antar negara dan tidak akan mementahkan keputusan hakim. Ia teguh pada batas-batas yang sudah ditentukan, tidak melebih-lebihkan perbuatannya dan tidak juga menguranginya. Ia teguh juga untuk tidak melebih-lebihkan perkataannya ataupun menguranginya. Ia juga tidak akan melebih-lebihkan penglihatannya dari apa yang sudah dilihatnya. Demikian juga pendengarannya serta pengaruhnya dari apa saja yang telah diketahuinya. Orang yang teguh memegang apa yang sudah disebutkan tadi, itulah orang yang sungguh-sungguh teguh pendiriannya. Oke, jadi Papasengugi kali ini betul-betul detail, hampir menyentuh semua indera kita ya, baik penglihatan, pendengaran, yang mencoba dipertahankan dengan integritas gitu. Jadi Papaseng ini menjelaskan tentang keteguhan yang lebih menekankan bagi mereka yang mengemban amanah dan peradilan. Jadi biasanya mungkin kalau saat ini hakim, kepolisian, jaksa dan seterusnya. Intinya orang yang memegang amanah dalam peradilan agar tidak melebih-lebihkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan memegang teguh apa yang sudah disebutkan begitu. Jadi Papaseng ini sebagai cambuk bagi kita atau anak-anak kita, generasi kita yang kelak bekerja di dunia peradilan begitu, supaya mereka teguh menegakkan hukum seperti itu. Kemudian ada lagi di sini poinnya, bunyinya kurang lebih seperti ini. Naya pon na lempu telu mapuangangi sewana ia pa napuadai kedopi mulai maduana ia pa napegaui kedopi lewuriwi rimun ripi tawe. Dan yang ketiga atau materluna
tenenreki waramparang ripalolo tenasang nasakarengi ada madiolona. Artinya begini, yang menjadi pangkal kejujuran ada 3 macam yang coba ditekankan di sini. Yang pertama itu dikatakannya bila sanggup melaksanakannya. Ini mungkin tamparan keras bagi kita ya, yang kadang mengatakan seperti ini, tapi kita tidak mampu melakukan itu, atau simpelnya mengomentari pemain bola lah. Kita bilang begini, setelah kita yang main ternyata kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, ternyata orang tua kita dulu sudah memesan itu, bahwa jangan katakan bila tidak sanggup melaksanakannya. Mungkin makanya muncul juga pepatah yang mengatakan diam itu emas, karena mungkin dampaknya kalau kita berbicara dan kita tidak bisa melaksanakannya itu lebih memalukan bagi kita. Kemudian yang kedua, dilakukannya bila mampu menanggung resikonya. Nah, ini poin pasengnya atau pesannya itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu ketika kita mampu melaksanakannya. Jadi jangan bermain-main lah dalam hal mengambil satu peran atau satu tugas tertentu ketika memang kita tidak mampu melaksanakannya, karena disitulah nanti kita akan malu begitu. Karena kita tahu bahwa orang-orang tua Bugis kita itu sangat tinggi standar siriknya mereka, atau standar wibawa atau kemaluan mereka itu sangat tinggi begitu, sehingga tidak mau bermain-main. Dan yang ketiga, tidak menerima barang sogokan, tidak menyangkal terhadap kata-kata yang pernah dicapkan. Ya, ini lebih lagi kalau ini tentang peradilan, bagaimana orang-orang tua kita dulu, meskipun mereka belum diatur oleh suatu undang-undang dasar bernegara, tapi mereka sudah punya pegangan teguh, mungkin masih di zaman kerajaan begitu. Oke. Selanjutnya ada juga papasengugi yang dipedomani dalam kehidupan duniawi. Bunyinya begini. Sabina lempue limai. Yang pertama, nareko salai nengowi asalanna. Yang kedua, nareko rionroi salah nak dampengi tori pasalanna. Yang ketiga, nareko risanrekiwi de namak beleang. Napak beleang. Yang keempat, nareko rirenuangi de napa cekoang. Dan yang terakhir, nareko majanciwi narupaiwi jancina. Artinya bukti dari kejujuran itu ada 5. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur kita dalam melihat kejujuran seseorang. Dan orang tua kita dulu itu punya standar yang tinggi terhadap kejujuran, sehingga mereka betul-betul berkarisma dan bijaksana karena mereka punya standar dalam kehidupan dan tata sosial mereka begitu. Jadi bukti kejujuran ada 5. Yang pertama, kalau bersalah ia mengakui kesalahannya. Dan ini saya selalu mencoba menerapkan ini, meskipun kadang kalau saya mengajar, saya selalu menekankan ke siswa atau mahasiswa bahwa kita harus berani mengakui kesalahan. Termasuk saya kalau melakukan kesalahan, misalnya dikritik mahasiswa, mungkin begini Pak, ya saya harus mengakui itu bahwa saya punya kesalahan itu. Karena nobody perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya tidak ada salahnya, dan justru itu lebih terhormat ketika kita mengakui kesalahan. Makanya tolak ukur yang pertama di sini adalah kalau bersalah ia mengakui kesalahannya. Dan harapannya kita harus mendidik anak-anak kita sedini mungkin untuk mengakui kesalahannya, supaya justru jangan ketika anak-anak melakukan kesalahan kita marah dan seterusnya, sehingga mereka memiliki mental untuk
menutupi kesalahannya agar tidak kena marah. Justru itu menjadi kebudayaan yang buruk ke depannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ditempati bersalah, ia memaafkan orang yang bersalah. Ya, jadi selain dia mengakui kesalahannya, ketika orang yang bersalah padanya, dia juga memaafkan. Tolak ukurnya itu yang pertama, kalau punya kesalahan beliau mengakui kesalahannya. Yang kedua, kalau orang yang bersalah pada dia memaafkan, maha pemaaf. Disebutkan juga dalam Asmaul Husna, Allah itu maha pemaaf. Jadi, dan itu ada di dalam karakter manusia seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau disandari ia tidak mengecewakan. Artinya kalau dia dipercaya oleh seseorang, dia tidak akan mengecewakan. Kalau ada orang yang sudah menganggap dia sebagai leader atau figur, dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya pada dia begitu. Dan itu menurut saya yang mulai berkurang hari ini. Kita tidak tahu lagi pada siapa kita mau bersandar seperti itu. Dan saya yakin dengan kita banyak menyuarakan tentang papasan ugi ini, makanya di sini bahasanya adalah rekonstruksi pedagogis, bagaimana kita mengajarkan papasan ugi ini kepada masyarakat luas, khususnya bagi kita yang lahir dari Bugis begitu, supaya kita bisa dikenal. Hanya dari karakter kita orang sudah bisa baca bahwa wah, ini Bugis, karena mereka kelihatan karakternya, wibawanya, karismanya itu kelihatan. Dan berikutnya, kalau dipercaya ia tidak mengkhianati. Ya, kalau dipercaya ia tidak mengkhianati. Dan kalau berjanji ia menepati janji. Makanya ada satu semboyan Bugis Bone khususnya yang mengatakan taruh ada taruh gau. Jadi satu kata satu perbuatan. Jadi ketika beliau sudah mengatakan A ya A, dan beliau melakukan itu gitu. Ya. Jadi ini 5 hal yang tentu harus kita refleksikan kembali dalam kehidupan sosial kita. Apakah kita sudah menerapkan ini atau tidak? Apakah kita sudah menjadi Bugis seutuhnya atau tidak? Karena menurut saya papasan ugi ini adalah ingin menggambarkan wajah Bugis itu, bukan hanya sebagai sebuah suku, tetapi Bugis itu punya local wisdom yang jika didalami tanpa berbicara pun orang sudah bisa tahu, oh ini orang Bugis. Kalau kita sekarang mungkin banyak dikenal ketika kita berbicara, dialek Bugis itu kelihatan. Bone, Sopeng, Wajo, dan seterusnya itu dialeknya kelihatan. Tetapi karakternya, kalau Bugis Bone itu kita dikenal. Ada banyak anekdot yang sering kita dengar, bahkan keberaniannya itu sering kita dengar. Kalau misalnya main domino, main gaplek, ada waktu misalnya mau makan kandang atau dalam posisi tidak ada lagi kartu yang bisa turun, biasanya kalau orang Bugis Bone dia bilang wah pasti di kandang karena saya Bugis Bone. Meskipun nanti kalah, tetapi itu sebenarnya menggambarkan keberanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan kesempatan. Tapi tentu teman-teman yang lain mungkin lebih banyak hasanah keilmuannya tentang kebudayaan Bone. Saya harap juga bisa sharing ke saya atau bagi referensinya ke saya supaya kita bisa sama-sama belajar dan menyuarakan budaya-budaya nenek moyang kita agar sampai ke anak cucu kita. Oke, itu tadi tentang kejujuran. Selanjutnya aja nasalai kotongeng si bawa nyameng kini nawa tepasilaingi sejinna naka kamaseang nasapareng deceng
tenai loreng majak metaui ridewata sewai. Artinya janganlah meninggalkan kebaikan dan kebenaran hati. Tidak membedakan sanak keluarga dalam membagi kasih, mengusahakan kebaikan tanpa menghendaki keburukannya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya dengar diksi-diksi seperti ini rasanya bagaimana ya? Saya sangat rindu dengan nenek moyang kita yang begitu cendekia, begitu bijaksana. Sebenarnya saya merindukan itu, bagaimana kita bisa betul-betul sowan atau berguru ke beliau, karena apa ya, pesan-pesan atau papasan Ngugi itu memang keren. Bukan hanya keren sih, maksudnya sangat filosofis, sangat bijaksana, dan papasannya itu betul-betul diterapkan, dan kita dikenal sampai hari ini. Bugis itu dikenal dari karisma kecendekiawanan itu gitu. Rasanya saya juga rindu ketika Bugis itu tidak dikenal hanya sebagai sebuah suku. Saya kadang bangga ketika melihat sebuah kejadian dan orang bilang, wah itu Bugis. Artinya bukan melihat sosok orangnya, tetapi melihat perilakunya. Orang mengatakan orang Bugis seperti itu. Itu yang kami rindukan hari ini, dan kita lagi krisis figur-figur seperti itu. Mungkin ada tapi kurang dipublish gitu. Dan semoga dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, literasi, kita bisa kembali membangun semangat-semangat itu. Tentu itu harapan saya pribadi, dan semoga kita sama-sama bisa mengembangkan itu seperti itu. Saya tidak tahu mau mengapresiasi seperti apa ini, karena kata-katanya saja itu luar biasa. Janganlah meninggalkan kebaikan dan kebenaran hati. Tidak membedakan sanak keluarga dalam berbagi kasih. Mereka sangat toleran seperti itu. Kemudian mengusahakan kebaikan tanpa menghendaki keburukannya. Dalam berbuat sudah tidak ada lagi hal buruk yang mereka pikirkan. Tujuannya adalah baik, begitu. Dan takut. Iya, takut. Dari awal papasan Ngugi pasti pesannya adalah takut kepada pencipta. Dan orang-orang dulu, orang tua kita dulu itu, selain mereka mendalam dalam menyikapi sesuatu, mereka juga religius. Sandarannya selalu ke pencipta. Ya. Oke, lanjut. Nah iya, masewana tau arwai wengenna nariasa matau sewa ni masituru risiasiarai siasiri malimanna ja naunru decen naunru mainanna sitereng ribulu tasi noreng rilompo nama petuna tasi cirinangi risal silasanae marwana sipatongangi rilalem malibu risaliweng naya telue mapute na malibu tanpa ulaue mancaji manu esi makiteloreng itelo agana yariasenge malibu itelo de mak diolowi de to mak dimundriwi. Artinya ada 8 unsur yang menjadi kriteria persatuan rakyat. Pertama, mereka setia sekata dalam negeri. Ya, seia sekata, istilah semboyan Indonesia, persatuan Indonesia.
ya, setia, seia, sekata dalam negeri. Kedua, mereka jujur sesamanya. Ketiga, mereka saling berkata benar di antara mereka. Keempat, mereka saling tenggang rasa. Kelima, mereka bersatu dalam suka dan duka. Keenam, ke gunung sama mendaki. Kedelapan, ke lurah sama menurun. Ketujuh, tak enggan sama memberi dalam batas kewajaran. Kedelapan, mereka saling membenarkan menurut apa adanya. Maka yang demikian itu diibaratkan bulu sebatang, bulat bagaikan telur. Bulu itu bundar di dalam, bundar juga di luar. Adapun telur itu putih lagi bulat. Intinya itulah menjadi ayam. Ayam itu lagi menghasilkan telur. Maka yang dinamakan bulat bagaikan telur, tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada pula di belakangnya. Iya. Jadi papasan ini menjelaskan pentingnya menjalin persatuan dan kesatuan dalam hal positif. Tentunya dengan berharap ini menjadi manfaat untuk menjalin persatuan. Intinya satu kata, yaitu seia sekata, berkata benar, dibaratkan bulu sebatan dan bulat bagaikan telur. Jadi final itu kalau sudah bulat, itulah yang menjadi ayam. Ayam menghasilkan telur, maka yang dimakan telur bulat bagaikan telur, tidak ada yang mendahulunya, tidak ada pula di belakangnya. Analoginya seperti circle, seperti itu ya. Oke, tidak terasa ya, ini waktunya sudah panjang. Jadi mungkin sampai di sini lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk melanjutkan mengaji kita tentang Papaseng Ugi. Ini masih banyak papaseng-papaseng yang akan saya sampaikan. Ada yang mendengar atau tidak, saya akan tetap menyuarakan ini, karena menurut saya ini penting, bukan hanya buat saya tetapi generasi kita ke depan. Oke, terima kasih. Salam literasi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.